Masih di pembahasan mengenai function. Untuk memperjelas lagi pembahasan mengenai function ini, sini akan coba dijelaskan lebih lanjut ya, agar lebih jelas. Jadi kira-kira apa saja sih nanti yang bisa dilakukan oleh sebuah function ini? Kita lihat dulu di slide ya di sini. Saat pembuatan function, jadi kalau bisa diperjelas lagi, function ini saat pembuatan function kita harus apa saja? Kita harus memutuskan apakah function tersebut membutuhkan argumen atau tidak, dan dilihat apakah dia mengembalikan atau tidak, gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita perhatikan. Yang pertama tadi apa? Apakah si argumen tersebut atau apakah si function tersebut membutuhkan argumen atau tidak, dan apakah dia mengembalikan nilai atau tidak. Itu intinya, dua hal itu ya. Nah, istilah argumen ini istilahnya adalah masukan. Lebih gampang ya, supaya kita nggak bingung gitu ya. Karena ini butuh beberapa kali pemahaman. Jadi biar lebih jelas, makanya disederhanakan. Istilah argumen di sini adalah biar gampangnya yang biasa kita kenal, yang bisa kita gunakan juga itu adalah masukan. Jadi maksudnya argumen adalah masukan, gitu ya. Dan lawannya masukan ya keluaran ya. Nah, keluaran ini adalah istilahnya tadi mengembalikan nilai atau tidak, begitu. Nah, mengembalikan nilai di sini adalah keluaran istilahnya, gitu ya. Jadi argumennya adalah masukan, sedangkan yang mengembalikan nilai dalam hal ini adalah keluarannya. Itu dulu ya. Nanti sambil jalan akan lalu diingatkan mana yang masukan atau argumen dan mana yang keluaran atau yang mengembalikan nilai, begitu. Oke. Kombinasi dari function ini terdiri dari 4 kondisi. Artinya yang pertama kondisinya yaitu kondisi tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, gitu dulu ya. Yang kedua kondisinya adalah tidak ada yang masuk tapi ada yang keluar. Yang ketiga ada yang masuk, tidak ada yang keluar, dan yang terakhir ada yang masuk dan ada yang keluar. Begitu ya. Jadi ada 4 kondisi nih. Nah, ini kita coba akan bedah satu-satu. Yang mana yang termasuk yang nomor 1, 2, dan 3, dan 4 gitu ya. Oke, jadi kita langsung saja. Kita akan coba buat sintaknya. Kita buka notebooknya. Begitu. Oke. Nah, untuk yang kondisi pertama, untuk function yang tidak ada yang masuk dan tidak ada yang keluar, kita akan coba membuat function dengan nama misalkan def, biasa ya, karena sebuah function kita awali dengan nama def, misalkan garis, misalkan ya, gitu. Jangan lupa titik 2 dan kurung buka dan titik 2, lalu enter. Nah, kemudian lanjutkan dengan misalkan kita cetak ya, seperti biasa ya, yang sering mungkin kita gunakan. Oke, segini deh. Lalu juga kita copy dulu biar cepat. Yang lain pindah deh. Oke. Selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita panggil. Masih ingat caranya? Ya, betul ya. Kita panggil nama functionnya ya. Ini functionnya adalah nama functionnya, yaitu garis. Kita ketikkan garis sama persis secara penulisannya ya, huruf secara kecilnya, lalu diikuti dengan titik 2 seperti itu. Kalau sudah tinggal di enter. Gitu ya. Nah, ini hasil dari function garis. Nah, kalau bisa lihat di sini, ini adalah sebuah kondisi yang tadi ya, yang pertama tadi ya, yang apa? Untuk function yang tidak ada nilai yang masuk atau masukan, dan tidak mengembalikan nilai atau keluaran. Jadi tidak ada masukan dan tidak ada keluaran. Jadi statis istilahnya ya. Ya sebenarnya nggak berfungsi sama sekali. Ada bukan berfungsi lah ya. Ya kalau secara istilahnya gitu ya, dia bukan merupakan inputan, jadi dia juga bukan merupakan keluaran yang diperlukan oleh
program lain misalkan gitu. Tapi dia berdiri sendiri gitu ya. Nah, untuk memanggilnya misalkan ini sudah seperti biasa ya. Ini nggak ada yang bisa dipanggil ya karena dia statis gitu maksudnya. Nah, kapan sih kita menggunakan function yang seperti ini, yaitu seperti yang nggak ada masukan dan nggak ada keluaran, ini seperti apa, kapan bisa kita pakai? Yaitu ketika kita membuat sebuah kode program yang hasilnya itu statis atau apa ya istilahnya ya, tidak berubah-ubah secara hasilnya gitu. Jadi dia akan terus seperti itu, namun kita tidak dipungkiri memakai sering memakainya. Dia contohnya garis inilah gitu, meskipun dia nggak merupakan berpengaruh lah, mempengaruhi nilainya istilahnya ya. Nah, kata-kata kita mempengaruhi secara nilainya, tapi dia hanya lebih ke istilahnya ke dekorasi gitu ya, aksesoris lah. Tapi kita pakai begitu, tetap sih artinya kita gunakan. Nah, makanya ini tergolong dalam yang tadi yang pertama, yaitu tidak ada yang masukan, juga tidak ada keluaran gitu ya. Jadi dia hanya dekorasi saja, nggak berpengaruh ke yang lain programnya gitu ya. Oke, jadi misalkan kita buat lagi di bawahnya ya, kita coba masukkan sintaknya ya, yang lain misalkan biar ada gambaran. Setelah garis ini kita masukkan, misalkan kita cetak print lagi untuk seperti ini, misalkan print 4x5 ya, misalkan ini nilai ya, itu misalkan ya, lalu enter, lalu kita panggil lagi garisnya, jadi biar lebih ada gambaran ya. Ini bukan print, harusnya print ini misalkan berapa ya, berapa aja deh, misalkan 4x2 deh, 4x2 ya, 3x2. Oke, nah selanjutnya coba kita run lagi ya, gitu maksudnya dari sini bisa lihat seperti apa kira-kira. Nah, artinya yang di garis ini sebenarnya dia hanya sebagai dekorasi yang sifatnya statis dan enggak merubah apapun gitu. Artinya bisa saja kita masukkan yang manual ya, misalkan di sini ya, kita ganti ya di sini ya, untuk yang apa misalnya yang pertama ya, bisa saja kan kita copy di sini. Untuk yang dekorasi ini nggak usah gitu, kita masukkan gitu. Kalau kita kan sama saja gitu ya, dalam artiannya sama saja. Tapi kan bayangkan kalau kita di sini ya, lebih bagus yang mana kira-kira? Lebih enak yang ini atau yang ini? Nah, bayangin ini cuma dua ya, atau kita coba garis tadi kita taruh di sini. Garis ini kita taruh di sini. Ada 3 garis yang harus kita masukkan berulang-ulang. Gitu. Tapi dengan cara kita istilahnya Z seperti ini, sangat simpel kan? Kita hanya cukup panggil nama functionnya dari garis ini, yang isinya ini, sama saja hasilnya seperti ini. Dan kalau kita lihat, isi dari function garis ini cuma 2. Bayangkan kalau misalkan isinya banyak gitu ya, garisnya misalkan ada 10 atau 11, apakah kita akan taruh semua di sini? Nah, itu kan kurang efisien juga gitu ya. Ya meskipun kita lakukan copy paste misalkan ya, tapi minimal kan dia harus makin panjang programnya. Tapi dengan ini kan satu bisa menghemat gitu, dan dua artinya dari sisi sintak pun jadi bagus gitu, nggak terlalu panjang, simple tapi sesuai dengan fungsinya. Itu ya. Nah, ini adalah contoh untuk pertama, harapannya sih sudah ada gambaran ya. Jadi untuk yang function yang tidak mempunyai inputan dan tidak punya keluaran, ya mungkin seperti ini tampilannya. Contoh dari programnya, yaitu pembuatan dari garis. Nah, nanti selanjutnya ya kita coba masuk yang kedua, ya function yang ada masukan, namun yang nggak ada masukan, namun namun ada keluarannya, begitu, gitu ya. Sekarang kita buat function yang tidak ada masukan, namun mengembalikan nilai. Ya.
Kita tambahkan dulu selnya, kita ketik di sini, misalkan def keliling ya. Jadi kita coba mencari keliling, function, lalu enter. Kemudian kita buat variabelnya, ya, misalkan ini panjang sama dengan 10. Kemudian variabel lebar kita masukkan misalkan 5 gitu ya. Keliling sama dengan 2 misalkan ya, dikali di sini adalah panjang kali lebar gitu. Kemudian return keliling. Nah, untuk yang mengembalikan nilai di sini, ciri khasnya adalah cirinya itu ada kalimat return, bukan kata ya, kata return di sini, gitu ya. Kalau untuk yang mengembalikan nilai itu cirinya adalah ada kata return di situ. Oke, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita ketikkan keliling ya, misalkan kebanyakan gitu. Oke, sedikit itu biasanya kita panggil. Nah, ini adalah contoh function yang tidak membutuhkan masukan, ya, tidak membutuhkan masukan. Biasanya masukan di sini, masukan argumen atau parameter itu ada di dalam sininya. Tidak membutuhkan karena kelihatan sini nggak ada apa-apa yang dalam kurung bukanya. Tapi dia memberikan nilai gitu. Nah, cirinya ada kata return begitu. Oke ya. Jadi dia akan mengeluarkan nilai atau mengembalikan nilai ya. Nah, kita akan coba panggil ini kira-kira seperti apa hasilnya kalau kita panggil sama seperti ini ya. Kita panggil, kita buat function keliling lalu kita panggil, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira maksudnya bisa enggak keluar hasilnya? Ya, nggak bisa ya. Karena apa? Ya nggak ada dari pada saat dipanggil, jadi kan nggak ada keluaran ya, tidak ada printnya begitu. Hanya seperti ini saja. Nah, maksudnya kenapa? Iya, ya, artinya si function def keliling ini ya dia nggak punya keluaran gitu. Namun artinya dia hanya menghasilkan atau mengambilkan nilai secara tidak langsung gitu. Fungsi ini hanya untuk mengembalikan nilai secara tidak langsung begitu. Artinya dia tidak menampilkan apa-apa. Nah, untuk mengetahui nilai atau hasilnya seperti apa, nah kita harus menampungnya pada sebuah variabel. Begitu. Kita artinya membutuhkan sebuah variabel untuk menampung hasil dari function keliling ini, begitu. Gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah di sini gitu. Jadi sebelum dipanggil, tapi kita siapkan dulu sebuah variabel, misalkan variabel namanya hasil, gitu. Hasil keliling baru kita buat lagi itu misalkan print burung apa nih, hasil gitu ya. Jadi pada saat dipanggil gitu ya, panggil ini kan dia akan masukkan function keliling ini ke dalam variabel hasil. Nah, baru si variabel hasil ini di print out kan dan akan tampil dari fungsi keliling ini begitu. Gitu ya. Oke, coba kita cobakan. Ctrl enter atau misalnya diklik. Misalkan sebentar. Ada koma ya, maaf. Oke. Jadi ini sudah perlu ya. Sama dicek kira-kira apa yang kurang di sini. Keliling benar ya, keliling benar. Oke. Dan hasil apa nih kira-kira yang belum? Katanya di sini seperti ini, silakan ya, dikira apa, kasih masukan. Oke.
Ya betul. Jadi ini ya, in object is not available, ini hubungan dengan operator dan ada di posisi ini. Nah, ini ya. Oh iya, ini berarti nggak ada operatornya. Oke, kita masukkan 2 kali panjang. Oh ini bukan kali ya, tapi plus. Gitu, jadi sama-sama ya kelihatan bagaimana cara mengoreksi kalau ada debat gitu. Putaran lagi atau enter. Kayak gitu ya. Jadi hasilnya 30. Jadi tetap harus kita print out kan. Gitu. Nah, ini sudah mengembalikan ya nilai. Kita bisa langsung ke sebuah operator pada saat ini sudah diketahui ya tentang tadi salahnya di operator. Nah, kita coba langsung di run dan sudah hasilnya muncul 30 gitu misalkan ya. Dari hasil rumus ini gitu maksudnya. Misalkan kita tambahkan lagi, kita modifikasi lagi, misalkan dari sini kita bisa tambahkan pertemuan lagi, misalkan di sini kita bisa masukkan angka 2, nah, langsung dikalikan, ini bisa gitu ya. Ini bisa masukkan berarti tadi 20 misalkan biar jelas kita tambahkan 2 misalkan, berarti kemungkinan hasilnya berapa gitu ya, 32 betul. Nah ini bisa langsung seperti ini. Jadi tanpa merubah ini, kita hanya merubah hasil dari operasi dari misalkan ini dengan variabel lain, dengan operator lain misalkan ya, contohnya di sini ini juga bisa, begitu ya. Nah ini sudah kita gunakan function seperti ini, yaitu untuk mengembalikan sebuah operasi ya, mengembalikan sebuah coding tertentu. Di sini yang kita lihat ini adalah merupakan function yang tidak membalikan, yang mengembalikan tapi dia tidak mempunyai masukan. Nanti selanjutnya kita akan coba membuat sebuah function di mana dia punya masukan tapi tidak memberikan nilai. Nanti seperti apa? Maupun yang mempunyai masukan juga mempunyai keluaran. Sekarang kita coba function yang membutuhkan masukan atau ada masukan tapi dia tidak ada keluaran, ya, atau tidak memberikan nilai. Kita buat functionnya di sini. Misalkan def luas persegi panjang. Oke, jangan lupa buka tutup 2. Gitu ya. Sebagai catatan juga di sini dalam pemberian nama function gitu ya. Jadi harus jelas. Gitu, harus menggambarkan si function tersebut itu akan melakukan operasi apa gitu ya. Dan jangan seperti mungkin yang di atas ini. Ya, dia kan hanya nama function keliling saja. Padahal bingung nih, ini nyari keliling apa gitu. Mungkin sih ini masih sedikit ya, tapi pada saat nanti banyak, pastikan semua nama function itu dia menggambarkan bahwasanya dia itu akan melakukan operasi apa gitu ya. Oke. Nah, di sini kita coba akan masukkan sebuah function. Di sini akan membuat function mencari luas porsi panjang yang ada masukan gitu ya, atau menggunakan argumen tapi tidak mengeluarkan keluaran gitu. Kita tulis di sini tandanya adalah berarti harus diberikan variabel ya. Kita masukkan misalkan panjang sama variabel untuk masukannya dan lebar. Jadi bisa dengan bisa dengan koma kalau ada beberapa variabel. Kalau di sini cuma 1 koma berarti ada 2 variabelnya. Oke. Nah, 2 variabel ini, panjang dan lebar ini adalah argumen gitu ya. Argumen dari function atau function luas persegi panjang. Jadi ini disebutnya dengan nama lain juga parameter ya, atau juga masukan nantinya. Kemudian kita coba enter, kita masukkan isinya dari variabel dari function ini, misalkan luas pp gitu ya. Ini isinya apa? Berarti ada proses panjang kali lebar. Seperti dulu.
Kemudian langsung kita printkan saja hasilnya. Cetak luas PP. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah contoh function yang membutuhkan atau menggunakan masukan, namun dia tidak mengembalikan nilai apa-apa, gitu ya. Nah, tandanya yang membutuhkan masukan itu adalah ada variabel atau parameter atau argumen di dalam kurung ini. Ya. Setelah pemberian nama functionnya. Jadi itu saja yang harus diingat, gitu ya. Nah, jika kita panggil, misalkan itu panggil berarti apa nih? Luas ya. Sama di atas, samakan berarti luas persegi panjang. Itu misalkan selanjutnya di sini kurung buka. Nah, di sini kalau kita panggil, cara panggil gimana? Harus ketikkan nilainya, misalkan 10,5 dulu. Gitu. Kalau kita lihat di sini perlu diingat kalau function yang membutuhkan masukan atau argumen ini di dalam kurungnya ini harus ada variabel, nilai dari variabelnya ya. Atau juga bisa dikatakan kita harus menuliskan nilainya itu berapa, dan jangan lupa diikuti dengan koma sesuai dengan yang di atas gitu. Nah, kalau kita tulis sini luas persegi panjang 10,5, berarti yang 10 ini adalah untuk merupakan nilai panjang dan 5-nya ini untuk nilai lebarnya. Gitu. Jelas ya? Artinya di sini dipisahkan dengan koma. Nah, koma ini adalah pembatas antara variabel ini dan ini, gitu. Oke. Misalkan kita coba bukan cuma 2 variabel nih. Kalau misalnya kita ada satu lagi di sini. Jadi nggak mesti harus 2 ya, bisa juga lebih dari 2, misalkan 3 nih, keliling. Ya otomatis di sini juga harus 3 lagi. Kasih nilai lagi. Gitu. Jadi yang terakhir ini untuk nilai kelilingnya, yang 7 ini. Jadi gitu ya, harus sinkron. Oke, kita bikin lagi. Kalau sudah, setelah ini bisa kita coba run. Hasilnya seperti apa ya. Ctrl Enter. Ya, hasilnya adalah 50. Jadi gitu ya. Ini adalah tadi apa? Tidak di sini ada masukan atau ada argumen. Jadi nama lain dari masukan atau argumen atau parameter gitu. Cirinya ada di atas. Kurung buka di atas, kurung buka tutup di atas setelah nama functionnya. Itu adalah masukan. Itu variabel untuk masukannya. Sedangkan nanti yang di atas yang mengembalikan nilai ada kata returnnya gitu. Kalau ini nggak ada kata returnnya berarti dia tidak mengembalikan nilai, hanya apa tadi? Oke, hanya membutuhkan masukan atau parameter atau argumen. Gitu ya. Jadi ini adalah untuk function yang membutuhkan masukan atau ada masukan tapi tidak ada keluaran atau tidak mengembalikan nilai. Yang terakhir kita coba untuk yang function dengan ada masukan atau argumen atau parameter dan juga dia bisa punya keluarannya atau yang mengembalikan nilai. Oke, kita tuliskan nama functionnya misalkan def penjumlahan saja, penjumlahan seperti itu. Kemudian karena dia ada parameter atau masukannya, parameter masukannya, variabel masukan atau variabel parameternya kita masukkan ya. Ini misalkan angka 1, misalkan ini angka 2. Jadi ada 2 ya, kita coba definisikan ada 2 variabel untuk parameternya. Ada 2 parameter masukan. Kemudian kita enter. Ya, kita masukkan hasilnya langsung. Prosesnya adalah berarti angka 1 ditambah misalkan angka 2. Gitu. Kemudian selanjutnya return
Nah, ciri dari yang sudah disampaikan di atas, ciri dari dia mengembalikan nilai atau punya keluaran ada apa nih? Ada kata return gitu ya. Oke, ada keyword ya, keyword return, kita ketikkan hasil seperti itu. Nah, ini adalah contoh. Kalau kita lihat, ini adalah contoh function di mana dia ada masukan, namun juga dia mengembalikan nilai. Ada masukan, ini, dan juga ada keluaran atau mengembalikan nilai. Oke, selanjutnya apa nih? Kita coba panggil ya nama functionnya. Tapi seperti biasa, yang karena ini mengembalikan nilai, berarti untuk manggil nggak cuma hanya penjumlahan saja nama functionnya kita panggil seperti itu, tetapi harus ada nama variabelnya untuk menampung hasil dari pemanggilan ini, pemanggilan functionnya. Misalkan kita masukkan hasil saja, gitu ya. Jumlahan, jangan lupa ini ada parameter, kita masukkan parameter luarannya, begitu ya, sebagai nilainya berapa. Kita ketikkan misalkan di sini 10 untuk yang angka 1 dan ada 20 misalkan. Hasilnya nanti seperti apa? Enter. Ini bisa keluar nggak? Belum ya, karena masih belum ada print. Kita masukkan printnya, print apa? Hasil. Oke, itu ya, betul ya. Sampai sini mungkin bisa dipahami. Oke, kita coba run, apakah berhasil? Ya, jadi hasilnya adalah 30. 30, 10 tambah 20, jadi hasilnya 30. Jadi ini sudah kita lakukan beberapa contoh, ada 4 ya. Masing-masing sudah kita coba. Nah, kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini, ya tadi sudah ada yang tidak ada yang masuk, ada yang keluar. Lalu functionnya yang tidak ada masuk, ada yang keluar. Ada yang masuk, tidak keluar, dan terakhir tadi kita coba ada yang masuk dan ada keluar. Nah, di sini kenapa sih kita harus menggunakan function? Ya, function membuat program mudah untuk dibaca dan dipahami. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi membuat function yang berulang, membuat kode atau sintak yang berulang-ulang gitu di body atau di baris atau di program yang kita buat gitu. Kalau misalkan sering dipakai, contohnya tadi ya baris itu kan sering dalam satu coding yang kita buat mungkin ada beberapa baris, ya kita cukup panggil functionnya saja gitu ya. Termasuk juga dia mengurangi pengulangan kode gitu. Kalau kita mengurangi function tadi ya berarti semakin efisien ya, semakin banyak, jadi semakin pendek tuh coding yang kita buat. Bayangkan kalau misalkan kita tulis berulang-ulang kan nggak efisien juga, pasti akan pengulangan itu akan selalu dilakukan. Oke, dan terakhir function membolehkan kode tersebut untuk digunakan kembali. Nah, artinya nggak cukup digunakan kembali, ini dalam hal ini adalah si function yang kita buat juga kita bisa panggil, kita bisa ekspor gitu, atau nanti bisa diimport hasil yang kita buat function-function tadi. Function-function ini yang kita buat ini kita bisa panggil gitu di beda file. Kita akan coba ya. Jadi saya ulang lagi, function yang kita buat ini kita bisa manfaatkan di beda file yang lain gitu. Artinya istilahnya adalah ada ekspor dan import. Tapi pada saat kita panggil, istilahnya adalah mengimport file-file, mengimport function-function yang sudah kita buat. Ya pastinya dengan nama file yang berbeda itu bisa. Oke, kita akan coba ya. Ini sudah kita lakukan. Kita akan coba di sini. Pertama yang harus kita lakukan, kita bersihkan dulu artinya inputannya ya. Yang lainnya hanya murni di bagian functionnya saja. Kita ini bisa hapus seperti itu, dan juga kita hapus. Nah, ini saran supaya bersih ya. Jadi kita hapus itu supaya bersih. Ini juga kita langsung sanksiin saja ya. Ini juga kita bersihkan terakhir. Nah, bersih. Nah, kita coba sudah mempunyai 4 buah function
yang bisa kita pakai nantinya untuk menjadi fungsi lain begitu, yang bermanfaat di program yang lain. Oke, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah setelah bersih function ini kita coba bundle menjadi file ya. Tapi dalam hal ini kita nggak bisa menggunakan file .ipnb-nya ya. Kalau kita menggunakan Jupyter Notebook kan pasti ekstensi adalah ipnb. Nah itu nggak bisa dipanggil. Yang bisa dipanggil itu adalah .py, .python ya, .python. Nah caranya gimana supaya dapat .python? Karena kita sebenarnya .python ini bisa langsung kita gunakan kalau misalnya kita menggunakan bawaan dari Python-nya ya, menggunakan Python idle gitu. Nah itu kan bawaannya bisa langsung, dia ekstensinya pasti otomatis sudah .py gitu. Contohnya ini kan kita pakainya nama file ini adalah function ini ya. Kalau kita lihat nama filenya, sebentar mana nih? Kalau kita lihat di sini, sebentar. Ya, ini adalah function 2. Nah, kita akan coba simpan. Ini kalau kita simpan langsung ini kan function 2.ipynb gitu ya. Nah, yang untuk bisa yang menjawab tadi si function bisa boleh dipanggil lagi atau diimport, ini harus ekstensinya bukan ipnb tapi function 2.py. Caranya kita bisa langsung kalau kita gunakan ini, karena kita gunakan notebook ya kita harus ekspor atau istilahnya adalah di sini ada yang namanya download as ya. Kita mau menggunakan ekstensi lain. Nah ini banyak di Jupyter Notebook, kita bisa mengekspor merubah atau mengconvert ipnb ini menjadi beberapa ekstensi yang lain ya. Ada banyak, ada bisa ke lari ke html gitu ya, ke ipnb-nya sendiri. Nah ini hasil ini ya, kalau kita dapatnya ekstensi ipynb kalau pakai notebook. Nah yang untuk kita bisa gunakan yang nanti akan kita lakukan untuk bisa diimport, kita harus menggunakan yang ini .py atau ekstensi Python itu sendiri gitu ya. Nah coba kita pilih yang ini, klik. Nah dia mengimport nih, namanya function 2 misalkan ya, sesuai dengan nama ipnb yang kita pakai adalah function 2. Kita simpan saja dan pastikan ini nanti foldernya harus kita samakan gitu foldernya gitu ya, jangan sampai berbeda nanti pada saat nanti kita buat satu file lagi. Artinya intinya adalah di satu folder yang sama. Dan mudah-mudahan kita dari awal juga kan Python ini dari awal kita menyimpannya di folder yang sama. Mudah-mudahan itu ya, nggak berbeda-beda. Oke, jadi kalau ini saya masukinnya di dokumen, di file direktori dokumen, lalu di folder algo1.python. Oke, kita simpan saja. Ya, kalau saya buat nggak apa-apa. Nih, passion 2. Nah, apa yang akan kita selanjutnya? Dari sini kita coba buat lagi ya file baru, file new notebook, pilih Python 3. Oke, tunggu sebentar. Nah di sini kita bisa buat memanggil function yang sudah kita buat. Caranya adalah kita ketikkan from nama function yang nama file dari kumpulan function yang sudah kita buat apa tadi, function 2 ya. Jadi kita tuliskan nama file dari kumpulan function tadi. Misalkan di sini kita sudah kasih nama tadi function 2, dan jangan lupa kita tuliskan import. Nah import ini selanjutnya akan diikuti apa? Diikuti ya kita mau panggil nama fungsinya apa yang mau kita panggil, yang mau kita import, yang mau kita gunakan. Contohnya misalkan tadi ada 2 ya, ada garis, ada keliling, ada luas, dan ada penyebelahan. Nah ini isi dari atau function isi dari file function2.py ya. Oke, nah kita coba panggil, kita akan gunakan yang ini aja nih, misalkan 2 ya. Kita akan panggil karena kita butuhnya ini dan ini, misalkan function ini ya, dari file function 2 garis dan keliling misalkan. Jadi kita panggil garis koma keliling. Mudah-mudahan jelas ya di sini ya. Jadi kita maksud ini adalah dari nama file function 2 ini yang akan kita gunakan, yang akan kita import hanya 2 function, garis dan keliling. Yang sisanya kita nggak pakai gitu.
Jadi kita men-select gitu ya. Nah pertanyaannya gimana kalau misalkan kita mau panggil semua tanpa harus bisa mention import gitu? Bisa. Nah caranya gimana? Caranya langsung saja import tanpa harus pakai form lagi ya. Import spasi langsung function 2. Itu bisa. Sorry. Ini function 2. Nah caranya kayak gitu. Jadi dengan panggil kayak gini itu bisa langsung otomatis kita memanfaatkan semua function yang ada di dalam file function 2 gitu tanpa menyebutkan ini. Nah kalau ini kita gunakan ini, kita hanya men-select, kita hanya memilih beberapa function yang ada di dalam file function 2. Oke gitu ya. Ini sementara kita komenkan dulu karena kita nggak gunakan, kita hanya coba mengimport 2 function saja dari file function 2 ini, yaitu garis dan keliling. Oke. Selanjutnya kita panggil saja. Misalkan apakah berhasil ya, garis, jangan lupa kurung buka tutup situnya, kurung buka tutupnya ya. Sudah, lalu coba kita run ya. Taruh sini aja. Nah, terbukti kan? Bisa ya? Gitu. Jadi ini bisa kelihatan ini di file yang berbeda, tapi dia bisa dipanggil. Nah itu kelebihan dari function. Jelas ya? Nah coba kita yang satu lagi ya, manfaatkan yang keliling tadi. Kita sudah buat yang keliling kan? Nah kalau yang keliling gimana kira-kira? Ya boleh sama. Nah karena kalau kita lihat keliling, ini nggak cukup hanya kelilingnya saja. Kenapa nggak bisa seperti ini? Kita enter ya. Kita run, hasilnya gimana? Error ya. Kenapa error? Kenapa error ya? Karena katanya di sini name keliling is not defined. Ya, jadi ini kan dia kalau kita lihat di sini tadi dia tidak ada luaran begitu. Jadi untuk bisa manggilnya kita butuh variabel untuk menampung hasilnya dan sekaligus dikeluarkan hasilnya itu pakai print. Ya, jadi tetap ya pada saat seperti ini kita tetap butuh variabel untuk menampung hasilnya. Oke, keliling, kemudian selanjutnya di sini enter print ya. Jadi ini variabel untuk menampung hasilnya. Oke, oh salah ya, ini keliling. Oh sorry, ini coba kita hapus dulu apakah mas? Gitu ya. Function 30. Oh iya, bisa ya. Salah, sorry. Return keliling. Sebentar, ini adalah 30 dari berapa nih? 15 kali 2. Oh iya betul bisa ya berarti ya ternyata. Tapi kalau misalnya kita tambahkan lagi kira-kira bisa nggak? Ini hasil sama dengan keliling print hasil. Di sini adalah hasil. Sama juga ya, bisa ternyata. Oke, beda ya. Oke, itu maksudnya. Kalau bisa dilihat hasilnya adalah seperti ini. Itu untuk yang select ya. Nah tadi kita coba sekarang bagaimana kalau misalkan kita coba dengan mengimport semua gitu. Nah itu coba kita buka pakai ini gitu ya. Jadi kita harus men-select. Jadi apapun repot juga sih kalau misalkan di function 2 ini banyak function dan kita harus mention semua, kita harus menyebutkan semua, kita harus men-select semua nama function mau kita gunakan, kan kurang efisien. Nah kita coba yang kedua di sini. Nah kita coba langsung dengan langsung menggunakan semua function tanpa menyebutkan. Jika bisa seperti ini kita pakai, tapi syaratnya adalah sebelum ini sudah import function 2, sebelum lalu dipanggil, sebelum kita pemanggilan ini di depannya tetap harus kita masukkan nama filenya. Berarti functionnya ada di sini bukan di atas. Function 2 titik dot garis atau function 2 dot garis gitu. Dan pasti semua ya kita harus masukin. Nah, sertakan di sini. Function 2 titik keliling gitu.
Jadi sebelum pemanggilannya itu harus dipanggil juga nama filenya. Kita coba enter atau langsung sini kelihatan. Nah, sama ya, nggak masalah. Jadi gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa berguna nanti pada saat nanti Anda ke pemrograman yang lebih lanjut, dan mungkin ini bisa kita simpan, kita masih dua. Nah, nama file program ini kita sebutnya misalkan ini program utama gitu, program utama misalkan ini program utama. Kenapa disebutnya program utama? Rename saja, rename, karena di program utama ini dia cukup panggil-panggil saja, jadi bisa dibilang ini sangat ringkas gitu. Nah, yang mana yang dipanggil ya justru yang function ini. Nah, fungsi yang banyaknya di sini gitu. Jadi kita nggak perlu ditulis ulang di sini. Yang kemungkinan juga nanti di bawah dipanggil lagi function tersebut. Intinya lebih ringkas ketimbang kita harus mengetikkan semua nama function kita masukkan di dalam sini. Gitu ya, maksudnya jelas ya. Kita tinggal panggil saja gitu, dari function yang sudah kita buat. Oke? Nah, itu sedikit banyaknya mengenai function. Sebenarnya seperti itu ya kronologis. Biasanya orang menggunakan function atau istilahnya memanggil fungsi dari yang lain. Atau juga beberapa ada, kalau Anda bingung gitu ya, ada istilah function dan prosedur gitu. Sebenarnya sama ya, function dan prosedur sama. Kalau prosedur apa maksudnya? Sama, prosedur juga dia menggunakan def depannya. Istilahnya ada def. Nah, ini misalnya ini juga istilahnya, ini kita namanya function, sebenarnya ini prosedur nama lainnya. Kenapa prosedur? Jadi ciri dari prosedur adalah dia tidak menggunakan ada inputan atau luaran. Ini itu. Seperti ini ya. Tapi bila mana dia menggunakan ada parameter input dan parameter outputnya, dia merupakan function. Jelas ya? Itu mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan Anda coba untuk yang ini. Nah, terakhir kita balik lagi ke sini. Kita coba ada apa ya? Contoh lagi lah ya. Contoh latihan. Kita buat sel baru. Latihan. Kemudian kita ganti ini markdown. Oke. Oke. Ya. Ya. Nah, ini adalah latihan. Saya ketikkan langsung saja. Nah, ini adalah merupakan sebuah menu yang memanfaatkan function yang menu yang memanfaatkan function, begitu ya. Ini adalah menu, function menu. Di dalamnya dia merupakan menu pilihan. Jadi pada saat di run, ini adalah menu-menu pilihan untuk mencari luas gitu. Nah, ini program utamanya di sini. Ini terpisah. Ini contoh dari di mana program utama dan program utama itu dan function ini dalam satu program, begitu ya. Jadi yang kita buat pertama pada saat ini di run, yang akan dibaca mana? Bukan ini, ini, tapi dia lari ke sini gitu ke program yang ada printnya. Kali kan nggak masih dalam function, dia nggak membaca itu, dia nggak bakal keluar. Ya, jadi yang pertama di run pada saat yang muncul adalah ini. Jadi di sini ada program utamanya. Program utamanya adalah program menghitung macam-macam luas. Begitu. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada menu. Dia memanggil function menu. Mana function menu ke atas berarti kan? Yang ini. Set. Nah, isi dari function menu berarti dia mencetak nantinya. Set. Mencetak menu pilihan ya, 1 sampai 6. Nah, oke. Nah, setelah itu muncul printout mana yang mau dipilih pada saat dipilih. Nah, di sini ada menu pilihan. Pilih pada saat dipilih nomor 1 sampai 6 tadi, inputannya mana diinput, maka dia ada percabangan di sini akan diolah. Ada pemilihan, begitu ya. Mana yang dipilih? 1 sampai 6. Jika dipilihnya 1, ya berarti jika dipilih 1, maka yang dilakukan adalah dia memanggil function segitiga. Ini.
gitu ya, akan menghasilkan ini. Yaitu ada inputan, masukkan segitiga, ada inputan, si user harus mengetikkan nilai dari alasnya, lalu akan muncul pada saat dimasukkan nilai dari user tinggi dan alasnya, maka akan muncul luas segitiganya yang memanggil nilai L ini, gitu ya, memanggil variabel L yang ada nilai proses dari perhitungan rumus segitiga ini, yaitu alas kali tinggi dibagi setengah. Jadi kalau misalkan kita inputkan ini 2, ini 5, berarti 10. Ini 2 kali 5, 10 dibagi setengah atau dibagi 2, berarti hasilnya adalah 5 gitu ya, 10 bagi 2, 5, dan akan muncul terima kasih. Kemudian contoh ini sama sebenarnya, dan terakhir jika salah ya berarti akan muncul kalau misalnya di entry-nya selain nomor 1 sampai 6, maka akan muncul pesan nomor salah. Kita coba ya, kita coba run hasilnya. Jadi ini sebelumnya kita masukkan dulu, kita definisikan dulu semua function yang mau kita buat, begitu, bla 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 bla, lalu pakai program utamanya. Kita run. Yang akan muncul tadi apa? Program menghitung macam-macam luas. Ctrl Enter atau run saja. Nah, gitu kan. Yang akan muncul nomor pilihan. Nomor pilihan. Oke. Ini kita masukkan nomor berapa kira-kira? Ini program menghitung macam luas nomor 1. Oke, misalkan 1 ya. Segitiga. Enter. Berapa tadi? Masukkan alasnya misalkan tadi 2 ya. 2. Untuk tinggi misalkan berapa? 5. Enter. Berarti tadi rumusnya adalah masukin 2, 5, lalu diproses 2 kali 5 tak bagi 2 akan mencetak nilai hasilnya, luasnya yaitu L. L ini berarti di sini ya, berarti apa? 10 bagi 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5. Ini ya, hasilnya 5. Lalu tampil terima kasih. Ini. Gitu ya. Bisa ya. Demikian juga sama yang lainnya. Tinggal kita run lagi. Untuk enter untuk cari yang lain sama gitu. Nomor 2 misalkan trapesium deh, 3 ya, trapesium. Rumusnya apa trapesium? Yang trapesium ini ya, ini sama ya, sama kayak tadi ya, dibagi 2. Artinya untuk tinggi dan jumlah sisi jajarnya 2, 5. Hasilnya adalah 10 bagi 2, 5. Terima kasih, sama. Yang lain tinggal di run. Tapi ini kurang efektif ya. Jadi silakan Anda buat ini dulu. Tugasnya adalah dari latihan ini, contoh latihan ini Anda buat. Tugasnya ada 2 ya, nanti yang harus Anda kumpulkan, yaitu yang pertama ini masih terpisah, ini masih dalam satu program ya kan, baik program function, kumpulan function-functionnya, juga program utama itu masih dalam satu. Yang kita inginkan adalah bagaimana si program ini terpisah dengan program kumpulan dari function-functionnya. Cukup ini hanya dipanggil saja ya, program utamanya dia memanggil kumpulan dari function-function ini. Itu satu ya. Nah yang kedua itu harus diingat, yang kedua adalah ini pada saat tadi kita run seperti ini kan, pada saat kita pilih nomor 3 bla 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 selesai dan hasilnya terima kasih, harusnya ini ada lagi muncul di bawahnya, ada pilihan, ada menu pertanyaan. Apakah Anda ingin menginputkan menu lagi, atau apakah Anda akan melanjutkan atau tidak, atau itu ya. Kalau melanjutkan berarti muncul seperti ini, masukkan nomor pilihan lagi begitu. Lalu pilih mana, lalu ya sama gitu, masukkan dan terima kasih. Kalau pilih ya jika ingin melanjutkan. Tapi jika misalkan kita pilih N atau tidak gitu ya, apakah Anda ingin melanjutkan lagi, kita pilih no, ya berarti program keluar, selesai, seperti ini gitu. Yang pasti itu menggunakan apa, perulangannya ya, menggunakan Anda sisipkan perulangan di sisi program utamanya. Nah yang sudah kita bahas gimana itu hasilnya seperti apa nantinya. Oke. Baik, itu saja untuk kali ini. Jadi tugasnya sudah jelas, mungkin ada 2 tadi, memisahkan antara program utama dengan program isi function-functionnya, dan yang kedua membuat si program ini
berulang ya. Dikasih opsi pertanyaan apakah ingin melanjutkan atau tidak melanjutkan, berarti dia akan memilih lagi, melanjutkan pemrograman lagi, dan jika tidak atau no, berarti selesai. Itu saja untuk materi kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Selamat mengerjakan ya, mudah-mudahan bisa. Jika ada yang belum